Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa menonton video presentasi saya pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sistem Peredaran Darah Manusia. Sistem peredaran darah merupakan suatu proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan seluruh tubuh serta pengambilan zat-zat yang sudah tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat transformasi utama pada manusia itu darah. Di dalam tubuh manusia, darah beredar dengan dibantu oleh jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem peredaran darah juga memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama, membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, mempercepat proses pemulihan luka, mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme, contohnya seperti karbon dioksida melalui paru-paru, dan terakhir menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Darah. Darah adalah cairan berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Warna merah tersebut tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah karena pengaruh zat kandungannya, terutama kadar oksigen dan karbon dioksida. Bila kadar oksigen tinggi, maka warna darahnya menjadi merah muda. Tetapi bila kadar karbon dioksidanya tinggi, maka warna darahnya menjadi merah tua. Darah berfungsi sebagai pengangkut sari-sari makanan dan oksigen. Darah juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, pengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh, dan pertahanan tubuh. Darah tersusun atas bagian darah yang cair dan padat. Bagian darah yang cair disebut plasma darah. Bagian darah yang padat dibedakan menjadi 3. Yang pertama sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah berwarna merah. Mengapa? Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Ketika masih bayi, sel darah merah dibuat dalam hati. Ketika sudah dewasa, sel darah merah dibuat dalam sumsum merah pada tulang pipi. Sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman dan melindungi tubuh dari infeksi. Sel darah putih dibuat di sumsum tulang dan kelenjar limpa. Keping darah berfungsi dalam proses pembekuan darah. B. Macam-macam peredaran darah manusia. Macam-macam peredaran darah manusia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, peredaran darah kecil, yaitu peredaran dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Darah yang menuju paru-paru banyak mengandung karbon dioksida. Nah, setelah kembali ke jantung dan keluar dari jantung, darah banyak mengandung oksigen. 2. Peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung kemudian mengalir ke seluruh tubuh, selain paru-paru, dan kembali ke jantung. Darah yang keluar dari jantung banyak mengandung oksigen, kemudian darah mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Darah ini banyak mengandung karbon dioksida. C. Organ-organ peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan alat peredaran darah yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Jantung orang dewasa berukuran lebih kurang sekapalan tangan. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Setiap ruang dari jantung memiliki fungsi yang berbeda. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sebagai alat pemompa darah, jantung mempunyai otot-otot yang kuat. Dinding jantung bagian bilik mempunyai otot yang lebih tebal daripada dinding jantung bagian serambi. Mengapa demikian? Hal ini karena dinding jantung bagian bilik mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Di antara serambi dan bilik terdapat katup jantung yang disebut valvulah. Katup jantung berfungsi untuk mencegah darah dari bilik
tercampur dengan darah dari serambi. 2. Organnya pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran tertutup yang bercabang, yang itu berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 macam, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Macam-macam pembuluh darah sebagai berikut. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh ini merupakan pembuluh yang keluar dari jantung. Pembuluh ini memiliki satu buah katup atau klep berbentuk bulan sabit yang disebut valvula. Valvula semilunaris. Fungsi pembuluh ini adalah untuk menjaga aliran darah tetap searah. Pembuluh ini dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi besar, arteri, dan arteriola. B. Pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik disebut juga vena, yaitu pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh tubuh ke jantung. Masuknya darah ke ruangan serambi kanan dari jantung. Pembuluh ini dibedakan menjadi 3. Vena cava, yang pertama vena cava, kedua vena, ketiga venula. C. Pembuluh kapiler. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus, diameter sekitar 0,008 mm, serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke jaringan antar sel. Sistem peredaran darah juga ada penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama, anemia, kemudian hipertensi, varises, kencing manis, leukemia, hemofilia, trombus dan embolus, jantung koroner, dan sklerosis. Dan cara memelihara peredaran darah yaitu makanlah makanan yang bergizi, hindari makanan berlemak, perbanyaklah makanan buah dan sayur, istirahatlah yang cukup, berolahraga secara teratur, hindarilah kebiasaan merokok, dan hindarilah meminum alkohol. Baik, itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.